Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Ripandi Pramana. Saya dari kelas 23 AKPA dengan NIM 2303 12027. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Dengan beranggota Depanus Yamna, Ega Ripandi Pramana, saya sendiri, dan juga Elvina Salimah Sari. Nah, di sini tuh saya ke bagian materi tentang misinformasi. Apa itu misinformasi? Mis dan kenapa misinformasi itu sangat penting. Nah, misinformasi internet adalah penyebaran informasi yang salah. Ini bisa berupa berita palsu, rumor, atau data yang menyimpang. Dampaknya itu bisa menyebabkan misinformasi dapat merusak reputasi, menyebabkan kerugian finansial, dan menyesatkan publik secara luas. In- Integritas data menjadi taruhan. Selanjutnya, studi kasus, yaitu MC Donald PS misi informasi online. Yang pertama itu tuduhan awal, M- MC Donald menghadapi tuduhan-tuduhan salah di internet selama 7 tahun lamanya. Klaim tersebut menyebar luas di berbagai situs. Yang kedua itu proses hukum. Proses hukum menghabiskan 16 juta dolar dan 313 hari kesaksian. Ini adalah pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan. Yang ketiga itu putusan dan dampak. Donald memenangkan kasus dan juga mendapatkan uang sebesar 94.000 dolar. Namun, sebuah situs lain menghina putusan tersebut. Selanjutnya, dampak misinformasi pada bisnis dan reputasi. Misinformasi ini dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan dan investor, dan juga dapat menyebabkan penurunan penjualan dan bahkan memicu krisis keuangan. Hal ini terjadi karena misinformasi ini adalah kesalahan suatu perusahaan sehingga dapat menyebabkan penurunan penjualan dan juga memicu kekecewaan terhadap pelanggan. Di sini tuh ada kerugian reputasi. Nama baik perusahaan tercoreng, kepercayaan publik juga menurun drastis. Dampak finansialnya, penurunan pendapatan dan biaya hukum meningkat. Saham juga bisa anjlok. Dan yang ketiga, krisis operasional. Tim harus beralih fokus untuk menanggapi isu. Produktivitas dapat terganggu. Nah, bagaimana sistem informasi akuntansi dapat membantu? Yang pertama itu manajemen data, sistem informasi akuntansi memastikan data akuntansi akurat. Ini menjadi dasar kebenaran informasi. Yang kedua, keamanan data dapat melindungi data dari manipulasi, mencegah penyebaran info palsu. Yang ketiga, pelaporan transparan, sistem informasi akuntansi menyediakan laporan keuangan yang jelas, membangun kepercayaan. Dan yang keempat, pelacakan audit setiap transaksi tercatat dan dapat dilacak. Pertanggungjawaban ditingkatkan. Selanjutnya, strategi strategi deteksi dan penanggulangan misinformasi. Deteksi dini dan respon cepat sangat penting. Teknologi dan prosedur internal harus bekerja sama. Yang pertama itu verifikasi saling informasi dari berbagai sumber terpercaya. Terus gunakan alat pemantauan media sosial dan analisis sentimen. Libatkan tim komunikasi untuk respon proaktif dan klarifikasi. Dan yang terakhir, edukasi karyawan tentang risiko misinformasi dan cara menanganinya. Selanjutnya, teknologi terbaru dalam melawan misinformasi. Inovasi teknologi menawarkan solusi canggih untuk deteksi dan pencegahan misinformasi. Yang pertama itu AI, kecerdasan buatan mendeteksi pola misinformasi otomatis. Dan yang ketiga itu blok blok blockchain. Teknologi blockchain menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah. Yang keempat aplikasi NLP, pemrosesan bahasa alami. Ini tuh bisa menganalisis teks untuk informasi yang meragukan. Selanjutnya contoh implementasi sistem yang sukses.
Platform verifikasi berita menggunakan AI untuk menandai konten yang berpotensi palsu. Sistem pelacakan rantai pasok yaitu memastikan keaslian produk dan info asal-usulnya. Terus unit respon cepat krisis, tim khusus yang menangani misinformasi segera muncul. Nah, kesimpulannya itu pentingnya sistem informasi akuntansi dalam era digital. Sistem informasi akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi juga benteng pertahanan terhadap misinformasi. Sistem informasi akuntansi itu melindungi reputasi dan berkelangsungan bisnis di era digital. Yang pertama itu integritas data. Sistem informasi menjadi kunci untuk menjaga kebenaran dan akurasi informasi. Perlindungan bisnis melindungi perusahaan dari kerugian finansial dan reputasi buruk. Masa depan digital, sistem informasi harus terus beradaptasi dengan ancaman misi informasi yang berkembang. Mungkin segini aja materi materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Elvina. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang kurang lebihnya lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.